Kami mengikuti perjalanan seorang anak perempuan bernama Eunike yang sejak kecil kurang mendapat perhatian dari kedua orang tuanya. Kehidupan Eunike dipenuhi dengan kekosongan spiritual tanpa pengenalan akan Tuhan. Ketika mengalami pelecehan dari teman laki-laki yang lebih dewasa, Eunike semakin terjerumus dalam dunia pergaulan bebas. Seorang hamba Tuhan, Pak Raja berusaha memperkenalkannya kepada Allah, tetapi selalu ditentang oleh orang tua Eunike. Namun, Eunike diam-diam menyimpan rasa penasaran terhadap Tuhan. Saat dewasa, Eunike mencapai titik terendah dalam hidupnya dan mencoba bunuh diri. Pada saat-saat terakhir, ia teringat pesan kasih dari Pak Raja dan mengalami perubahan hidup yang membawa pertobatan tak hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk orang tuanya. Kamu selalu sibuk dengan pekerjaan. Kapan kamu terakhir kali bicara dengan anakmu, Pak? Aku kerja keras untuk keluarga kita. Kalau kamu memang tidak bisa urus rumah, itu urusanmu. Mau kemana? Mau pulang kan? Ayo naik sudah, barang kakak. Saya kasih antar pulang nanti saja. Ayo sudah, tidak sudah terlalu pikir lama. Naik sudah. Ayo. Nah. Sudah? Peganglah. Sudah? Saudara-saudara, kasih Allah itu melampaui semua penderitaan dan rasa sakit. Dia mengarahkan siapapun itu. Woi, itu kenapa? Coba komen dulu. Tapi kalau pendapat yang dulu sih. Yang mana ya? Nih. Ya bang, langsung dulu. Aku semakin tersesat, tidak ada yang peduli denganku, tidak dengan orang tuaku, tidak dengan teman-temanku, semuanya tak ada yang peduli dengan diriku. Kamu kenapa? Kamu boleh cerita sama aku. Ada hal yang perlu kamu harus ingat. Bunuh diri itu bukan solusinya. Boleh aku tahu apa masalahmu sehingga kamu ingin bunuh diri tadi? Semua masalahku
toksik sehingga membuat saya mengalami tekanan dan ingin bunuh diri, Bu. Sangat berat ya masalah yang kamu hadapi sekarang. Mungkin kalau saya ditempatkan di posisinya sekarang, saya juga mungkin tidak kuat. Tetapi ada yang perlu harus kamu ingat bahwa sekalipun orang tua meninggalkan kamu, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkanmu, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kamu tidak keberatan, saya ingin mendoakan kamu. Apakah boleh? Mari kita berdoa. Ayah, Ibu, aku ingin kita bersama-sama pada malam hari ini membaca di Mazmur 23. Ayat ini berkata tentang bagaimana Tuhan adalah gembala kita yang baik. Aku rasa ayat ini sangat relevan dengan perjalanan kita yang sekarang ini. Baiklah Tasya, ayah belum pernah melakukan ini sebelumnya. Tetapi ayah juga mau mencoba. Ibu juga, rasanya ini sesuatu yang penting untuk keluarga kita. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku dengan penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kalau menurutku, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan selalu ada untuk memimpin kita. Bahkan saat kita tersesat, dan apa yang ayah ibu rasakan dari ayat ini. Ayah sadar, selama ini ayah sibuk sendiri dan lupa membimbing keluarga. Tetapi sekarang ayah sadar, seperti Tuhan adalah gembala yang sabar, ayah juga mau membimbing keluarga ini. Ibu juga sering terlalu keras dengan Tasya. Ibu hanya takut kehilangan kamu, tapi sekarang ibu sadar kasih Tuhan itu lembut. Terima kasih ayah ibu. Aku percaya kita bisa mulai lagi bersama dengan Tuhan. Ayah ingin kita meluangkan waktu bersama untuk membaca firman dan berdoa. Kita tidak sempurna, tetapi ayah ingin kita memulainya dari awal. Ayah, ibu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baru ini. Tolong bimbing keluarga kami untuk terus berjalan dalam terang-Mu. Amin. Tuhan tidak pernah menyerah untuk mencari domba-dombanya yang hilang. Dan ketika mereka ditemukan, sukacita di surga luar biasa besar. Aku telah menemukan kasih yang selama ini ku cari, kasih yang tak pernah meninggalkanku, bahkan di saat aku tersesat. Dan sekarang hidupku bukan lagi milikku, tetapi miliknya yang menyelamatkan.